Firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan langsung sampaikan saat kepercayaan diberikan kepada saya. Saya buka firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Markus pasal 16 ayat 16 sampai 20. Dengan hormat silakan saudara Tito akan menyampaikan. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Amin. Ya, saat saya mendapatkan ayat ini, saya tidak menangkap langsung bahwa pada malam hari ini ternyata selesai doa pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, dan ini masih momen-momen saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, ya. Dan ayat ini diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Ayat ini adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sebelum dia naik terangkat ke surga. Dan kalau tadi kita memperhatikan kata demi kata, itu adalah kuasa-kuasa kepercayaan yang diberikan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, di Markus ini begitu detail ditulisnya, tapi ada singkatnya yang kita biasa pakai untuk amanat agung. Kita dengarkan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tito silakan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan amanat agung. Diingatkan kepada kita semua bahwa orang Kristen itu tidak hanya memiliki gelar Kristen, aku orang Kristen, tetapi kita memiliki tugas, kita memiliki perintah, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan perintah itu bukan hanya sebuah perintah, tetapi Tuhan itu kayak semacam memberikan sangu, memberikan kuasa di dalamnya. Dan apapun saat kita bergerak, Tuhan katakan, aku memberikan jaminan kepadamu bahwa aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya, bagaimanakah keadaan kita saat ini? Bagaimanakah kondisi hati kita saat ini? Adakah jiwa yang sedang kita gumulkan di hari ini? Adakah jiwa yang sedang kita doakan di hari ini? Baik itu orang tua kita, baik itu istri kita, baik itu suami kita, anak-anak kita, ada yang kita doakan, atau saat ini kita sedang dalam kondisi marah, kita masa bodoh dengan kehidupan orang itu. Awalnya saya care dengan orang itu, tetapi karena sikapnya, karena karakternya, akhirnya saya nggak mau lagi peduli dengan orang tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, kekristenan itu bukan sekedar agama, tetapi Tuhan meminta kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Terah, nama panjangnya Terah Krisnawati. Tadi Terah itu nama panggilan. Saat saya menjalani pelayanan Rumah Singgah Bina Bangsa ini, saat ini saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata apa yang Tuhan percayakan kepada saya itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kalau melihat dari firman Tuhan ini, saya puji Tuhan, saya bersyukur kenal dengan orang-orang yang saya layani.
Orang-orang yang saya layani itu orang-orang yang mengenal Tuhan, hanya sekedar tahu ya, hanya sekedar Kristen dulunya. Lalu saat bertemu dengan saya, mereka mengikut saya perkenalkanlah Tuhan Yesus ke dalam kehidupan mereka ya. Lalu mereka mulai terbuka lagi. Tuhan mempercayakan dalam kehidupan saya itu sudah membawa puluhan jiwa untuk Tuhan. Ini loh hidupnya Tera. Kalau misalnya nanti Tuhan panggil Tera kayak ibaratnya ini yang Tera lakukan di dunia ini gitu. Dan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apa yang kita bawa kepada Tuhan? Hanya diri kita kah? Atau ada banyak lagi yang kita bawa? Ada banyak lagi yang kita gumulkan ya. Tuhan meminta kepada kita untuk jadilah pembawa berita kebaikan untuk banyak orang ya, supaya mereka itu bisa mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang membuat orang-orang, apalagi di zaman akhir ini ya, di akhir zaman ini, membuat masa bodoh dengan kehidupan orang-orang yang menyakiti kita. Masa bodoh dengan orang-orang yang sudah kita pedulikan, sudah kita bantu, sudah kita tolong-tolong, mereka akhirnya mengecewakan kita. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesaksian. Kalau tadi pujian penyembahan, ini penyampaian firman Tuhan sekaligus kesaksian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melayani 26, termasuk diri saya ya kan, saya juga melayani diri saya. Terus saya melayani juga di pantai dan pelayanan-pelayanan lainnya. Itu ada banyak hal yang telah saya alami. Jadi bukannya pelayanan dan terlihatnya enak-enak saja. Saya ingin sharingkan ini itu untuk menemani Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pernah mengalami apa yang saya alami, saya cuma ingin katakan jangan pernah berhenti untuk peduli. Jangan pernah berhenti untuk menyelamatkan jiwa itu. Ya, saya akan saksikan. Saya melayani pernah beberapa tahun lalu ya. Saya melayani seseorang dan kalau dia marah di rumah singgah, itu anak-anak kami kan sekolah naik sepeda kayak gitu. Kalau dia marah di rumah singgah, itu sepeda tuh satu-satu dia guntingin bannya. Dia guntingin. Saya harus benerin lagi. Lalu saya bilang ke dia, jangan digunting. Lalu kalau dia marah berikutnya, anak-anak lagi pada ketawa nih. Ih, berisik sekali sih anak-anak ini. Apa yang dia lakukan? Bukannya jangan berisik, bukan kayak gitu. Dia cari sumber listrik, dia hancurin. Tak. Saya panggil tukang listrik, saat itu saya bayar Rp700.000. Tapi saya bilang, jangan seperti itu. Ya. Kamu senang, aku yang bangkrut karena aku yang harus perbaiki semuanya. Lalu ada lagi selain satu, baru satu tadi ya. Siap mendengar 26? Enggak, saya enggak 26 lah, dikit aja. Yang kedua, kami itu kontraktor. Pelayanan kami kontrak di mana-mana kayak gitu. Pernah satu titik kami kontrak di satu tempat, itu masuk gang. Dan yang punya kontrakan tidak mengizinkan kami untuk lanjut kontrak. Jadi kami harus pindah. Dana ada saat itu, tapi kami harus menolong satu keluarga, dan di dalam satu keluarga ini ada yang pintar berbisnis gitu. Kita dikenalkan sebuah bisnis sampai waktu itu suami saya ke Bandung ya untuk melihat bisnis itu. Ya. Terus kami pikir bolehlah, ini orang masih punya fungsi badannya dan ayo kita bekerja sama-sama kayak gitu. Singkat cerita ya bekerja. Bapak Ibu tahu saat saya harus menghadapi ibu kontrakan, saya harus pindah dari kontrakan, saya tiba-tiba kehilangan keluarga yang saya tolong ini. Loh, kemana dia? Saya cari-cari kemana dia nggak ada. Saya telepon sana sini nggak bisa dihubungin. Ternyata dia mengambil uang kontrakan saya puluhan juta itu. Dia bawa kabur, orang saya mau ngontrak buat rumah singgah, dia kontrak buat rumahnya dia.
Akhirnya saya datangi, suami saya datangin. Dan saat suami saya datangin, yang tadinya mau marah-marah, suami saya melihat anaknya itu lagi sekarat di dalam kontrakan yang dia kontrak itu. Jadi yang tadinya kayak mau marah-marah, akhirnya yang kami lakukan apa? Tolongin anaknya. Lalu kita bawa anaknya ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, yang hampir meninggal selamat sampai saat ini. Ada ibu-ibu yang pernah dibawa uangnya sama orang? Ya, ampuni. Saya juga pernah mengalaminya. Dan itu bukan baru tahun-tahun lalu. Sempat ini juga kurang ngajarin masalah keuangan. Lalu ada juga di tempat kami, kalau ini udah lansia ya, tadi saya nggak sebut ya lansia atau anak-anak gitu. Jadi jangan menebak-nebak lah, itu kan hanya masa lalu kita, ceritanya kita kayak gitu. Terus ada satu lansia, dia ini kalau buang air, mau itu kecil ataupun besar, dia kemana-mana. Dia kencingin, selama dia jalan dia kencingin. Pernah kami Natalan, pertama kalinya saya bilang, saya mau ini dekor Natalan, kan kita kan yayasan Nasrani, jadi pengen ada dekor Natal. Kita dekor, saya bikin video secantik mungkin. Setelah saya dekor, saya pulang malam-malam. Besoknya penuh dengan laler, dikencingin sama dia seluruh dekor itu. Saya cuma bilang gini, saya memang nggak mandiin dia karena laki-laki ya. Anak-anak yang bantu saya untuk melayani opah ini. Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan ini antara dua. Antara opah ini harus saya keluarkan, siapa lagi yang mau nerima dia, saya bilang. Atau anak-anak bisa pada protes dan mereka keluar. Tapi Tuhan baik. Sampai saat ini saya bisa melayani anak-anak, opah itu juga masih dilayani. Masih tetap kencing sembarangan? Masih. Selain kencing sembarangan, semua barang yang saya kasih itu dihancurin sama dia. Dari kasur, tempat tidur, bantal, dan lain sebagainya. Bapak Ibu punya keluarga seperti ini? Layani. Tuhan mau jiwanya diselamatkan. Kalau tidak di dalam kita, tidak ikut kita kayak gitu, mungkin jiwanya tidak selamat. Nggak tahu dia kemana. Ya. Difitnah. Saya difitnah, pernah. Ketahuan, saya lihat chatnya, aduh Tuhan. Terus saya telepon di sini, pelayanan kami ada mentor-mentor ya. Saya telepon mentor-mentor karena saya udah nggak tahu saya harus bagaimana. Ini harus gimana? Karena mentor di dalam Tuhan, jawaban mereka apa? Ampuni. Oh ya. Satu lagi, saya tunggu ada jawaban yang lain. Ampuni. Semua bilang ampuni. Saya bilang saya ampuni. Gitu. Itu fitnah yang belum viral. Saya nggak tahu di sini waktu ada fitnahan yang viral ya. Itu tahu atau tidak Bapak Ibu ya. Saya sempat diviralkan lah ya gitu ya. Terkenal nggak enak gitu. Diviralkan, foto saya dipampang di Facebook di mana-mana. Tapi tugas saya saat mereka fitnah, tugas saya itu men-skip mulut-mulut orang yang ngebela saya. Saat ada yang masuk, itu Tara nggak kayak gitu gini-gini, saya bilang nggak usah direspon. Sampai saya bilang berantem sama suami saya cuma perkara apa? Udah biarin aja, karena suami saya, orang tua saya kesel saya digituin. Bapak Ibu ada yang pernah difitnah? Maafkan, jiwanya perlu diselamatkan. Kalau kita balas, kalau kita tidak menjadi seperti yang Tuhan mau, sia-sia semuanya itu. Tangani, saya catat di sini, menangani watak mantan ODGJ. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Ya itu juga sulit. Lalu saya memiliki ada pekerja di rumah saya tuh pekerja gitu ya. Saya pernah dikata-katain sama mereka. Dikata-katain, ngatainnya enak banget gitu, empuk gitu rasanya. Gitu. Setelah katain, dia bilang saya mau keluar dari sini. Lalu saya bilang silahkan, kamu di tempat yang salah berarti. Karena menurutmu pemimpinmu ini salah, saya bilang gitu. Besoknya saya tanya, sudah dapat pekerjaan baru? Katanya mau keluar. Lagi cari, dia bilang. Oh ya sudah. Mulai sekarang kita tutup semua kerjaan kamu, serahkan kembali ke saya bilang gitu. Besoknya saya tanya lagi, sudah dapat tempatnya lagi?
Dia diem, dia nangis, lalu dia cuma bilang, Cici maafin aku. Aku itu ngomong kayak gitu supaya Cici tahan-tahan aku katanya. Supaya Cici itu sayang sama aku, supaya Cici itu ajarin aku bersyukur. Bapak Ibu bagaimana jadi saya? Saya bilang, wih untung bosmu saya bilang gitu. Kalau bosmu sudah orang lain, habis kamu udah ngata-ngatain minta balik dengan gampangnya. Tapi saya maafkan. Saya juga nggak tahu ya, mungkin karena saya punya hati seperti ini makanya dipanggil pelayanan seperti ini. Nggak enak dan capek gitu rasanya. Lalu hidup saya harus bukan saya lagi. Saya harus betul-betul menjaga diri saya sebagai hamba Tuhan. Menjaga perkataan, menjaga sikap, berpakaian dan lain sebagainya. Wah, Om udah lebih senior lah tahu. Kita ngomong apa salah, kita nggak ngomong salah, ya banyak hal. Sampai singkat cerita terakhir curhat yang menyakitkan ini, saya hampir batal Bapak Ibu untuk melayani di tempat ini. Sebelum saya melayani, saya diberikan tugas itu kalau nggak salah 3 minggu sebelum ini. Iya Om, 3 minggu ya. Lalu saya tanya, Tuhan apa yang mau disampaikan? Oh amanat agung, saya diamkan dulu, belum saya pelajari lebih dalam. Minggu kedua saya belum pelajari lebih dalam. Minggu pertama suami saya yang geger. Kamu tugas di GRC, kamu tugas. Saya bilang belum, nanti tanggal 20 saya bilang gitu. Minggu ketiga saya nggak disuruh belajar sama Tuhan tentang Alkitab. Tuhan bilang praktek. Hari Kamis kemarin saya sidak handphone anak-anak yang saya layani. Saya melihat kabar buruk di dalam handphone salah satu anak saya. Orang yang saya paling percaya, orang yang tidak mungkin ngebohongin saya, Kamis kemarin tertangkap basah membohongi saya. Saya nggak mau cerita kasusnya apa kali ini. Hancur saya Bapak Ibu. Kamis jam 2 pagi kami pulang. Kami tuh melayani sampai bawa anak kami jam 2 pagi gitu. Itu saya jam 2 pagi, suami saya tidur, saya nggak tidur. Ya. Lalu besoknya saya drop, habis, hancur saya, hancur rapuh hati saya. Kayaknya belum terbiasa disakiti, walaupun sering tersakiti belum terbiasa itu. Ya hancur lagi, begitu. Suami saya tahan saya kayak Hulk ibu-ibu kalau lagi marah. Saya lawan suami saya, suami saya tidak mengenal siapa saya. Saya cuma mau bilang, saya nggak mau lihat dia lagi. Saya bilang kayak gitu. Lalu saya drop. Drop bukan sakit, tapi hancur sekali saya. Saat suami saya tahan saya, banyak badan-badan saya yang biru karena ditahan, sebegitu hancurnya saya. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan Senin ini gimana? Kenapa kejadiannya nggak minggu-minggu yang lalu loh, supaya batalinnya enak kayak gitu. Tapi baru-baru ini, Jumat nggak selesai, masih hancur saya. Sabtu pagi saya pikir saya akan melek mata, lalu selesai, masih belum. Tapi saat itu saya berkaca, lalu saya mulai cuci muka. Dan saya mulai menyemangati diri saya, puji Tuhan saya bisa berdiri pada malam hari di tempat ini. Ya. Lalu saya cuma bilang, Roh Kudus penuhi saya. Awalnya saya bilang saya nggak mau lihat dia. Sekarang kalimatnya udah beda. Biar Roh Tuhan yang bekerja. Kalau memang dia harus dia bertahan di rumah singgah, saya harus kembali layani. Yang dia lakukan nggak main-main. Tapi kalau tidak, memang dia tidak dipilih oleh Tuhan. Pak kuat-kuat aja. Tapi kalau dianya kuat, lagi-lagi harus saya layani. Ya. Itulah beban yang namanya pelayanan. Tuhan mau jiwa-jiwa diselamatkan. Siapa di sini yang terbeban dengan kehidupan banyak orang? Jangan menyerah dengan apa yang mereka lakukan. Mereka itu banyak cara untuk menyakiti kita. Tetapi kita harus memiliki kasih yang begitu banyak untuk memenangkan mereka. Amin. Siapa di sini yang pernah disakiti atau lebih parah mungkin dari saya? Ya. Nih, ya, dan terus melayani Tuhan. Ada kalanya kita nggak mengerti Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kenapa saya ada di posisi ini.
Nggak mengerti kenapa kok saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Orang tua nggak kenal Tuhan. Orang tua masa bodoh dengan saya. Nggak mengerti kenapa saya punya kakak kok begini banget kayak gitu ya. Punya adik, aduh nakalnya ta'udzubillah menjali kayak gitu. Menikah, kena aku dengan suami seperti ini. Kena aku dengan perempuan luar biasa kayak gitu ya. Aduh banyak salah, tetapi percayalah Tuhan menempatkan kita di satu keadaan karena Tuhan ingin kita memenangkan jiwa. Ya, kenapa ada GRC di tempat ini? Ada maksud Tuhan. Kenapa ada hal-hal yang di luar pikirannya kita ada di lingkungan kita? Kenapa dia nggak pergi aja? Kata orang zaman now, toxic kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak menjadi terang, bagaimana dunia ini bisa diselamatkan? Tadi saya diberkati dengan pujian yang pertama, dia katakan, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Supaya kota dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kota dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Ngasih berkat ke orang yang susah aja, susah. Lebih susah kita ngasih daripada dia susah kayak gitu ya. Menolong aja susah. Tuhan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Dia menguatkan kita karena kita memiliki kekuatan yang berbeda dengan orang lain. Saya dibilang, ada orang yang bilang gini, masalah saya tidak sebesar kamu Tera. Saya bilang kayak gini, samalah masalahnya. Babak belur juga kan, saya bilang, beda cerita aja kita. Yang penting kita setia di dalam Tuhan. Ya, ada yang berkata, saya juga lagi berkekurangan, utang banyak, boro-boro saya mau nolongin orang lain, nolongin diri saya sendiri aja susah. Banyak ini, aduh yang saya urusin belum biaya anak, belum biaya ini, belum biaya itu. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan janji Tuhan. Siapa di sini yang percaya dengan janji Tuhan boleh angkat tangan. Saya sampaikan sedikit janji Tuhan tentang amanat agung ya. Tito boleh membantu saya lagi. Hati-hati Bapak Ibu dengan tipu muslihat iblis. Tuhan mampu mengganti uang 1.000 kita yang keluar menjadi 1 juta. Tuhan mampu mengganti waktu-waktu kita yang keluar untuk peduli kepada orang lain dengan waktu-waktu yang indah. Saya selalu percaya itu. Saya akan berikan banyak kesaksian sampai finish nanti ya. Janji-janji Tuhan saya ambil dari Amsal. Kita ambil dari Amsal yang pertama, Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amin. Harus peduli. Kalau kita peduli, kita sedang apa? Memuliakan Tuhan. Berikutnya, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Barang siapa baik hati kepada orang miskin, ia memberi pinjaman kepada Tuhan, dan ia akan memberi upah kepada mereka atas perbuatan mereka. Memiutangi Tuhan. Tuhan akan membalas. Tuhan akan mengganti. Bapak Ibu pernah dengar cerita seseorang mengutangi orang yang kaya. Kalau ada ya di media sosial, orang kaya pura-pura jadi orang susah, lalu ditolong sama seseorang. Kira-kira digantinya itu persis seperti itu atau lebih? Lebih. Apalagi Bapak kita di surga. Saat kita memberi, itu kita sedang memiutangi Tuhan. Bukan berarti saya terbiasa berbicara dengan anak-anak ya, saya ngomong A, dia toto jawabnya B. Bukan berarti saya menolong banyak orang itu, tak pinjemin biar Tuhan punya utang banyak ke aku. Enggak. Tapi ya memang seperti itu keadaannya. Saat kita menolong orang yang apalagi yang sampai menyakiti kita karena dia kesusahan, dia kesulitan kasih, ya. Kita sedang memiutangi Tuhan. Tuhan tidak berhenti berurusan dengan kita. Tuhan itu beda dengan manusia-manusia di bumi ini. Manusia di bumi ini yang ngutang jauh lebih galak daripada yang ngutangin. Tapi Tuhan tidak seperti itu.
Tuhan itu akan membayar hutangnya. Makanya kalau lagi mau nolongin orang jangan banyak-banyak perhitungan. Jangan banyak-banyak mikir. Saat Tuhan perintahkan berkorban, saat Tuhan perintahkan tolong saudaramu, saat Tuhan perintahkan yang lain-lain, lakukanlah kalau engkau percaya dengan janji Tuhan. Amsal berikutnya 21 ayat 13. Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Bapak Ibu pernah berdoa tapi tidak dijawab? Saya nggak tahu kenapa firman Tuhan yang disampaikan. Kalau mau doa kita dijawab sama Tuhan, jangan kita menutup telinga kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin. Karena ternyata saat kita menutup hati telinga kita untuk orang yang kita layani, Tuhan pun menutup telinga dan hatinya untuk doa-doanya kita. Amsal 22 ayat 9. 2 Amsal lagi. Ini janji Tuhan. 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Saya nggak baca ini baru saya buka pelayanan Bapak Ibu. Tapi saat kita memberikan kepada mereka yang belum bisa membalas apa yang kita lakukan, itu diberkati oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu percaya dengan janji Tuhan, silahkan lakukan ini. Terakhir, Amsal 28 ayat 27. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, itulah janji Tuhan yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Jangan takut yang namanya kekurangan untuk menolong orang lain. Bapak Ibu jangan berpikir, Tera kayaknya di bawah pengusaha ini. Tera di bawah salah satu organisasi. Enggak Bapak Ibu. Saya betul-betul mengajak anak-anak tidak boleh absen doa jam 9 itu untuk berlutut. Supaya Tuhan terus cukupi Rumah Singgah Bina Bangsa. Saya ajarin mereka untuk berdoa. Ada lagi yang mungkin berpikir, wih donaturnya udah banyak yayasan ini. Di samping berpikir seperti itu ada lagi yang berpikir. Banyak berpikir netizen-netizen zaman sekarang. Ya, bukannya memberi malah banyak berpikir. Enggak, kami selalu berdoa. Bulan depan bagaimana, kontrakan tahun depan bagaimana, ini itu bagaimana. Tetapi itulah janji Tuhan, saat engkau tidak stop dalam melayani, menolong orang-orang yang membutuhkan, Tuhan pun tidak akan stop untuk buka tingkap-tingkap di langitnya untuk memberkati kalian kita semua. Bapak Ibu, saya panggil satu orang ya. Saya sebelum ketemu sama Ciuli saat saya ditelepon, Citara ini tolong layani orang ini. Seperti apa gitu. Lalu saya lihat dulu dari mobil. Serius Bapak Ibu. Dia ini cantik saat ini. Betul. Sebelum saya layani, itu seram sekali. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, bisa nggak jangan dia Tuhan? Waktu itu saya cari-cari kemana nih orang ya di jalanan, nggak ketemu. Akhirnya ketemu. Lalu dia begini nyap ke saya begini. Lalu saya bilang, boleh kenalan? Dia nggak sentuh tangan saya, dia langsung kabur ngibrit kayak ngeliat setan. Terus saya bilang gini, puji Tuhan. Saya nggak mau layani dia, saya bilang. Singkat cerita, terus saya ditelepon, tolong kayak gitu. Ini karena kata dia sih enggak. Katanya dia ini sadis katanya, galak. Jadi ngeganggu katanya gitu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Lalu singkat cerita, ketangkaplah dia. Dan puji Tuhan tidak di Rumah Singgah Bina Bangsa. Ya, dia ada di satu tempat saat itu. Tapi hanya boleh 7 hari.
Pas hari pertama saya telepon. Ini maaf bisa tolong saya nggak untuk terima 1 orang? COVID nggak bisa. Hari kedua saya telepon lagi. Sampai hari ke-7. Hari ke-8 tiba. Ketemu lagi saya dengan wajahnya. Lalu masuklah dia ke tempat kami, Rumah Singgah Bina Bangsa. Bukannya senang masuk Rumah Singgah Bina Bangsa, dia ngamuk. Maaf ya Ci, jangan marah ya. Kalau wangi, kalau bersih, ngamuk enak. Ini, Lalu saya bilang ke Tuhan, Tuhan gimana ini Tuhan? Saya harus apa, dia ngamuk. Saya udah bilang saya gak mau layanin dia. Itu ngamuk, nanti kalau ngambil batu gimana lempar anak-anak apa. Tuhan bilang apa? Peluk dia. Langsung. Tapi saya praktekin, saya peluk dia. Saya peluk. Ini mah enak peluknya begini. Ya. Dulu gak begitu ceritanya. Saat saya peluk langsung gak ngamuk ibu-ibu sama sekali, bapak-bapak. Dia cuma menangis. Saat itu lagu pertama buat dia saya ingat, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia ingat mungkin saat dia diproses. Singkat cerita, saya melayani dia, saya bilang ke anak-anak, kita jaga kandang, jangan sampai dia kabur. Padahal dalam hati, kalau kabur puji Tuhan. Yes. Enggak boleh kabur-kabur. Singkat cerita, dia berlaku baik. Sampai yang kita takut kabur, jadi dia yang megang kunci gerbang supaya anak-anak tidak kabur. Itu Tuhan, amin. Lalu ribut dia. Ciuli pengen handphone. Kalau nggak dikasih handphone, tahu lah ya, cembetat kanan, cembetat kiri. Dan kita bikin jualan saat itu, dan puji Tuhan jualannya diberkati oleh teman-teman. Kita dulu bikin pot, mungkin di sini ada yang pernah beli ya, bikin pot ada tanamannya kayak gitu. Lalu berhasil lah dia sampai beli handphone. Boleh tepuk tangan untuk Ciuli. Tidak sampai di situ. Biasanya kalau sudah mulai di rumah singgah, sudah mulai mengerti banyak hal, rada-rada sedikit BELAGU. Ya, singkat cerita dia bilang, Citera aku mau kerja. Kerja apa? Terus kita lihat cara dia ngepel, cara dia nyetrika, cara dia yang lain-lain. Mau ngomong ada orangnya, ngerti lah ya. Nggak bisa. Ada pekerjaan dia sampaikan kepada saya. Dan saya ketemu sama orang itu terlalu berat buat dia. Jadi saya nggak kasih dia kerja di situ. Dia pengen kerja tapi saya tanya ke beberapa orang, ada nggak yang mau mempekerjakan dia gitu? Belum ada. Sampai singkat cerita dia bilang gini, aku jago jualan katanya. Akhirnya dia saat ini punya pekerjaan. Dia jualan keliling. Masalah murah, masalah mahal itu dia bilang, tadi saya nemu katanya tapi sekarang saya lupa. Beda-beda ya tiap orang kayak gitu. Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal, ada yang sampai diborong, ada yang sampai karena mengerti ceritanya dia, dibelilah ininya dia. Dan setiap dia pulang, dia selalu happy. Citera laku 3 gitu. Lalu saya kumpulkan hasilnya, sekarang dia sudah punya penghasilan tetap. Tanpa disadari orang-orang yang telah membeli jualannya itu sedang ikut melayani jiwanya. Penghasilan sebulannya nggak gede karena yang namanya jualan paling sehari laku berapa paling sedikit? Lakuin berapa? Paling sedikit 1 pernah ya. Dan dia tuh keluar, memang beda, dia emang beda, agak lain dia ini. Kita panas-panas, kita nyumput, dia panas-panas on. Jalan dia di jalanan. Pulang-pulang itu dari yang namanya putih bersinar menjadi hitam cemerlang. Lakunya 1 lagi. Paling cuma dapat berapa? Tapi kita kumpulin. Setiap minggu kita percayakan dia uang jajan. Monggo anak-anak yang mau mendekati udah punya uang jajan. Dan
gaya beli skincare sekarang. Tapi lihat, apa yang kita lakukan itu bisa membuat pribadinya seperti ini. Cantik, dia nggak bisa 100% untuk ikut orang lain. Hanya orang-orang yang mau menopang dan memaklumkannya supaya dia bisa berdiri. Katanya di sini sudah melayani ya, jalanin persembahan. Kalau bukan karena Tuhan, semua karena Tuhan. Kenapa saya mau saksikan dia? Dia paling susah soalnya Bapak Ibu, jadi saya saksikan dia. Tapi ya nggak nakal-nakal banget sih, cuman tukang marah aja dikit ya, tipis-tipis. Oh enggak. Udah Ci katanya udah Ci, ya udah boleh balik. Ya. Kita harus memiliki sesuatu yang baik, jangan berpikir yang macam-macam, dan kita harus memikirkan, pikir panjang untuk kita bisa ikut di jalannya Tuhan, ikut di maunya Tuhan. Kalau kita masih bilang lagi, aduh aku juga masih kurang, aku takut gak bisa mencukupi. Saya tutup firman Tuhan dengan satu kesaksian. Bulan Maret saya harus bayar kontrakan. Saya kumpulin uang dari 100.000 sampai 1 juta. Dan 1 juta itu harus ada 55 gepok untuk bisa bayar kontrakan. Bukan buat saya tinggal, buat ini rumah singgah bina bangsa. Setelah 55 juta itu saya bilang ke suami saya, kok kita nggak bisa kebeli tempat ya, kayak gitu. Itu sih udah dibilang dulu 12 orang aja, seperti murid Yesus kita bilang. Ini tambah sekarang sudah 26, bagaimana mau beli tempat? Lalu udah lagi pusing masalah itu, kita waktu lagi makan ngobrol. Ditelepon sama yang punya rumah. Ibu Tera, rumahnya kayaknya nggak dikontrak lagi. Ada yang mau beli. Lalu kita cari-cari kontrakan, 55 aja saya udah mulutnya ngeromel sampai gimana-gimana. Akhirnya kita memutuskan kalau misalnya sampai kita pindah kontrakan, ya udah ke rumah ini aja. Dari 55 jadi 100 juta untuk setahun. Lalu singkat cerita pembelinya itu datanglah ke kontrakan kami yang sekarang kami kontrak. Saya nggak tahu bagaimana reaksi muka anak-anak dan ibu dan para lansia saat itu. Intinya tuh orang nggak jadi beli rumah itu. Malah anak-anak cerita, malah kita dikasih uang. Lalu yang beli itu bilang, kalau saya beli tempatnya nanti mereka pindah kemana? Hahaha. Punya belas kasihan juga tuh orang ya. Ya, jadi akhirnya nggak dibelilah rumah itu. Kami masih kontrak di rumah itu. Tapi saya bilang ke suami, kapan ya kita punya tempat sendiri? Tapi Tuhan memperhatikan, ternyata pembicaraan kita Tuhan perhatikan. Saya itu sebelum mikirin rumah, Tuhan itu bilang kepada saya bahwa saya akan membentuk engkau seperti Nabi Yusuf. Ya, engkau akan difitnah, engkau akan melakukan perkara-perkara yang tidak enak selama 13 tahun. Kayaknya pelayanan udah 11 tahun. Ya, sebentar lagi 11 tahun. Berarti 2 tahun lagi. Lalu Tuhan bilang di tahun kemarin 2023, ini kamu bayar lo kontrakan. Kamu cuma ngontrak nanti ngontrak cuma 3 kali lagi, 3 tahun lagi. Terus saya bayar kontrakan kemarin, saya bilang, Tuhan ini yang kedua Tuhan. Katanya 3, mana mungkin untuk bisa sampai beli yang ketiga terus saya pindah ke satu tempat, saya harus menghasilkan duit 5 juta per hari. Udah mustahil, nggak mungkin itu. Lalu saya bilang, Tuhan, bagaimana nanti caranya Tuhan memberi? Apa Tuhan memberikan suami saya pekerjaan yang penghasilannya besar? Apa Tuhan akan mendatangkan orang kaya datang ke rumah singgah untuk membelikan kami tempat? Bagaimana caranya? Tuhan bilang ke saya, aku sendiri yang akan kasih. Terus saya bilang, gimana caranya Tuhan kasih? Apa maksudnya? Udah 3 ya, Nabi Yusuf 3 tahun, lalu Tuhan sendiri yang akan kasih katanya gitu. Lalu dia kasih kode ke kami berdua ngomong, nanti kita akan beli tanah ke orang yang akan jual butuh dikatakan. Harus, jadi tanah itu kalau orang itu jual tapi nggak lagi butuh banget, jangan kita beli, tunggu sampai ada orang jual butuh baru kita beli. Mustahil. Singkat cerita,
Dari kita ngobrol dan kita bayar kontrakan, sebelum bayar kontrakan di bulan Februari kami terima mujizat Tuhan. Singkat cerita, biasa ya ada orang yang menghubungi saya, Citera saya mau berdonasi. Dan itu baru, jadi setiap bulan tuh ada aja yang baru pergi, datang dan pergi kayak gitu ya. Lalu biasa saya tanya, ini siapa ya kayak gitu, tempat dari mana? Dari Jakarta. Oh, kok bisa tahu yayasan kami? Saya lagi jalan kaki di depan yayasan Ibu Tera, ngomong kayak gitu. Saya pikir kayak nggak ada alun-alun yang lebih bagus, dia jalan kaki. Ibu tahu kalau misalnya kontrakan kami itu perkampungan, orang Jakarta kok jalan kakinya di daerah situ gitu. Lalu saya bilang, boleh saya ketemu? Karena saya tidak melihat besar kecil saat orang menopang pelayanan kami. Pokoknya saya mau ketemu gitu. Dia bilang besok saya pulang, malam ini hari ini saya nggak bisa. Saya mohon ketemu dulu lah gitu. Lalu kita ketemu, dia minta pagi-pagi karena siangnya dia harus pulang. Lalu ketemuanlah, percaya nggak percaya Bapak Ibu, saya baru kenal tuh orang. Kagak bawa mobil, kagak bawa mobil paling mahal, atau saya sebut mungkin BMW kah atau apa. Dia jalan kaki. Dia bukan pakai baju yang mahal, nggak kelihatan seperti orang kaya gitu. Lalu saya nggak kenal dia, saya nggak tahu, dia nggak tanya-tanya rumah singgah, kamu anak ini berapa, kamu ini nggak ada setengah jam. Dia cuma bertanya, kenapa 11 tahun nggak punya tempat sendiri? Ini tempat sendiri atau kontrak? Dia bilang kontrak. Oh, nggak ada rencana buat beli tempat. Ada. Kapan? Nggak tahu. Ada tempat yang didoakan? Ada. Memang kita sedang mendoakan satu daerah kayak gitu. Tanahnya yang mana aja Tuhan? Tapi pengen di sini, saya bilang gitu. Oh gitu. Ada tanahnya? Ada. Banyak, saya bilang. Terus kenapa nggak dibeli? Itu kan nggak nyampe setengah jam pertanyaan seperti itu. Saya bilang nanti buat kebutuhan yang lain dulu. Nanti akan dibeli, iya. Tanah sudah ada, yang nggak ada apanya. Saya nggak jawab. Pasti dananya ya. Dananya dari saya. Saya nggak kenal Bapak Ibu. Lalu nggak sampai di situ. Dia sebutkan dananya yang dia punya. Lalu saya bilang, ke suami saya, asik kita beli tanah kayak gitu. Terus kita tanya-tanya sambil di mobil gini, kita di prank apa enggak ya? Ntar kita udah tawar-tawar, udah apa-apa, dia ngeprank kita. Apalagi orang Jakarta, kita nggak tahu rumahnya di mana, apanya di mana, kita sudah tanya-tanya. Pas kita tanya-tanya, kita diginiin sama calo-calo di daerah situ. Duit segitu, pengen beli tanah daerah sini, sampean cari sampai sendal sampean jebot, nggak bakal dapet. Duit segitu cuman dapet di luar, jangan di kota, bukan luar kota, tapi maksudnya di kabupaten, itu pun masuk gang, nggak dapet. Lalu saya bilang, sombong sekali orang ini. Terus yaudahlah, emang bukan waktunya kita, aku nggak mau di tempat lain, aku maunya di daerah situ, balikin aja duitnya, saya bilang gitu. Lalu saya bilang ke yang ngasih, nggak dapet Ci tanahnya, karena gini-gini. Terus dia bilang, saya cuma punya uang segitu, coba cari lagi, dia bilang. Bukannya oh ya sudah duitnya diambil lagi, dia suruh saya coba cari lagi. Singkat cerita ada tukang datang ke rumah, ngobrol-ngobrol aja, nggak ada maksud apa-apa. Terus kita ngomong, ya pakai bahasa Tegal, gimana ya bahasa Tegal, sampean ya kamu punya nggak teman yang mau jual tanah daerah situ gitu. No, kie lagi butuh tanahnya mau didol jual gitu. Apa ya, dol bener ya? Iya gitu. Jual, mau dijual gitu. Dan saat nego, ya Tuhan Yesus. Di daerah situ saya kasih tahu Bapak Ibu, kita telepon tuh 5 juta per meter. Yang sudah darat ya. Kita dapat tanah yang sudah darat. Itu 5 juta setengahnya itu 2.500.000. Kita di bawahnya itu lagi. Kalau bukan Tuhan, dan waktunya itu cuma 1 minggu. Akhirnya kita bayar, saya emang ngikutin aja, bayar ke bank gini-gini, cuman diem, pelangap-pelongo. Yang saya pikirin adalah, ini tanah kosong, seneng sih dapet tanah.
abis ini ngebangunnya gimana? Tapi Tuhan itu mengadakan. Saya nggak punya alasan kenapa Tuhan kasih saya. Saya nggak bisa bilang karena saya setia, karena saya melayani orang-orang susah, karena apa? Enggak. Tapi saya nggak tahu tuh Tuhan mau kasih tanah, tapi saya cuma mau Tuhan pakai saya untuk melayani. Jangan tutup hati kita, jangan tutup telinga kita. Tadi firman Tuhan katakan, jika ada orang yang harus kita layani, layanilah. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya tuh bertemu dengan orang tua yang diterlantarkan. Saya bertemu dengan adik yang diterlantarkan. Saya bertemu dengan anak autis diterlantarkan. Senang sekali, hobi sekali ini akhir ini orang menelantarkan. Keluarga loh itu. Suami diterlantarkan. Ada kayak gitu. Ya. Di sini tidak ada yang menelantarkan keluarga, amin. Rangkul, jangkau, bawa kepada Tuhan. Kita sudah goal sampai di tahap Kristen. Sekarang kita jalankan amanat agung daripada Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan takut. Lebih dari presiden yang menyertai kita, Tuhan berjanji Dia akan menyertai pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tapi biarlah penyertaan Roh Kudus boleh ada bagi seluruh kami yang ada di ruangan ini. Kami tidak akan berhenti menyerah Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Kami tidak akan tutup telinga dan hati kami. Pakai kami Tuhan. Kami ingin saat kami berjumpa dengan Engkau suatu hari nanti, kami boleh memberikan hadiah terindah yang Engkau perintahkan kepada kami, yaitu mereka yang terhilang. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Tetapi Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Biarlah Roh Tuhan boleh terus menyertai kami, memenuhi kami, memberi semangat kami dalam melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami akhiri doa sembahyang kami, biar Roh Tuhan terus menyampaikan firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.